Halo, selamat datang dalam acara podcast Road to FH 2026. Selamat datang Sobat Spreader dan Sobat IGES semuanya. Kami undang dalam ruang diskusi untuk inovasi dan pengalaman terkini bidang endoskopi, ginekologi, dan minimally invasive surgery. Perkenalkan, saya Dr. Golda Puspa Arini, spesialis obstetri ginekologi, akan memoderatori pada podcast kali ini. Tentunya pada hari ini saya tidak sendiri, namun saya ditemani oleh dua pakar yang sudah tidak asing dalam bidang endoskopi ginekologi. Izinkan saya untuk mengundang Dr. Relly, spesialis obstetri ginekologi konsultan, selaku dari Presiden Organisasi dari IGES, Indonesian Gynecological Endoscopic Society, dan juga Dr. Herbert Situmorang, spesialis obstetri ginekologi konsultan, selaku Presiden-elect dari organisasi IGES. Selamat pagi, dokter. Pagi. Sehat, dokter? Alhamdulillah sehat. Baik, dokter. Pada podcast kali ini, kami mengundang dokter berdua untuk mengenalkan ke kita bahwa kita akan memiliki acara EPH ya, dok? Mungkin dalam pembukanya, boleh saya bertanya ya, dok? Dari para dokter sekalian, bagaimana sih pandangan para dokter terhadap layanan laparoskopi dan histeroskopi saat ini di Indonesia, terutama pada para OB/GYN di praktek seharinya? Mungkin dari Dr. Relly terlebih dahulu, bagaimana, dok? Oke, baik, terima kasih. Jadi layanan minimal invasif ginekologi di Indonesia itu sebenarnya masih jauh dari kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat di Indonesia. Apalagi masyarakat Indonesia ini kan jumlahnya sangat besar, lebih dari 200 juta penduduk Indonesia, dan sebagiannya adalah wanita yang membutuhkan pelayanan kesehatan reproduksi. Salah satunya adalah pelayanan minimal invasif atau pelayanan endoskopi ginekologi. Nah, mereka yang mendalami tentang permasalahan ini masih sedikit. Dari semua dokter OB/GYN di Indonesia, itu mungkin sekitar 10%, baru 10% itu pun maksimal ya, dan kurang dari itu yang sehari-hari mengerjakan tindakan ini. Dan itu masih jauh dari kebutuhan yang kita harapkan sebenarnya. Dan sangat menarik adalah semakin hari gangguan ginekologi utamanya yang membutuhkan pelayanan minimal invasif itu semakin banyak. Dengan kemajuan bagaimana penegakan diagnosa yang lebih akurat, lebih dini, dan itu memerlukan suatu penanganan yang juga lebih minimal invasif. Jadi masih cukup banyak yang kita butuhkan. Terima kasih Dr. Relly. Jadi memang pada faktanya masih sedikit ya, dok, praktisi yang melakukan bedah minimal invasif ini ya, dok. Mungkin dari Dr. Herbert ada tanggapan nih, dok, bagaimana jika kita membandingkan pelayanan laparoskopi dan histeroskopi yang ada di Indonesia dibandingkan dengan negara tetangga, mungkin terutama di daerah Asia Pasifik tuh, dok? Ya, baik, terima kasih Dr. Golda. Mungkin sebagai tambahan sedikit, jumlah OB/GYN kita kan sekarang udah lebih dari 5.000 ya. Sedangkan anggota IGES sendiri yang aktif itu sekitar 300. Jadi betul sekali yang Dr. Relly sampaikan, kita kurang dari 10%. Angka itu dari 300 itu mungkin yang mengerjakan endoskopi ginekologi advance itu tidak sampai setengahnya. Artinya operasi-operasi yang seharusnya bisa dikerjakan dengan endoskopi ginekologi dengan hasil yang jauh lebih bagus dibandingkan dengan konvensional atau laparotomi, itu sekarang masih banyak dikerjakan dengan konvensional atau open surgery. Kita tahu bahwa pada minimal invasive surgery ini outcome-nya jauh lebih bagus, baik dari sisi nyeri pasca operasinya, kosmetiknya juga pasti, jumlah perdarahannya, aktivitas pasien kembali untuk bekerja itu jauh lebih cepat. Dan bagi dokter itu terutama adalah kemampuan diagnostiknya yang sangat baik ya, karena kita menggunakan kamera, melihat langsung. Sekiranya teman-teman OB/GYN semua juga sudah menyadari sekarang bahwa pendekatan endoskopi ginekologi ini memberikan input terhadap diagnostik jaringan di dalam pelvic itu jauh lebih bagus dibandingkan kita open surgery. Dan terus terang memang betul di Indonesia sendiri IGES itu berdiri tahun 2000 ya, Prof. Wahyu, Dr. Nadir, dan para pionir-pionir zaman itu. Sampai sekarang, sudah sekitar 26 tahun berarti ya, itu angka penggunaan endoskopi ginekologi di lapangan untuk mengerjakan kasus-kasus ginekologi ini masih sedikit. Contoh misalnya untuk histerektomi, misalnya pengangkatan rahim, itu dibandingkan dengan negara-negara maju,
kita masih jauh lebih sedikit angkanya untuk menggunakan endoskopi ginekologi. Contohnya di Amerika Serikat sendiri 60% itu udah menggunakan endoskopi ginekologi dari 100, misalnya kita bilang kasus histerektomi ya, 60%-nya dia sudah menggunakan endoskopi ginekologi. Selain tentu vaginal histerektomi ya. Tapi di kita saya kira kebalikannya, masih 60% atau bahkan lebih menggunakan open surgery. Konservatif open surgery. Jadi ini yang tantangan buat kita ke depannya, gimana caranya agar di Indonesia makin banyak dokter-dokter obgyn yang bisa mengerjakan endoskopi ginekologi menggunakan termasuk kasus-kasus yang lebih advance. Dan saya kira inilah tugas kita bersama di IGES untuk menyiapkan kurikulumnya sudah disiapkan, tinggal center-center pelatihan yang semakin banyak, dan tentu center-center pelatihan ini membutuhkan trainer-trainer ya. Nah, trainer-trainer ini yang harus disiapkan agar jumlah dokter obgyn yang bisa mengerjakan itu akan jauh lebih banyak dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Boleh saya tambahkan? Saya ada yang menarik ya. Saya sama Dr. Herbert kan baru saja menghadiri kongres ISGA di Algeria atau Algiers. Kebetulan waktu itu ada undangan untuk sesi orang awam, masyarakat awam di sana ya. Ada salah satu yang menarik menurut saya, sehingga waktu itu saya juga dikasih pendapat dari masyarakat tersebut mengeluhkan sedikitnya dokter-dokter yang menguasai bidang minimal invasive surgery di negara mereka. Padahal jika banyak, maka mereka tidak harus jauh-jauh datang ke pusat kota yang ada fasilitas itu. Jadi sebenarnya kebutuhan ini bukan hanya kebutuhan dari sisi dokternya saja, tapi ini adalah kebutuhan dari masyarakat itu sendiri yang mengharapkan lebih banyak lagi dokter-dokter yang bisa menguasai minimal invasif, sehingga masyarakat tersebut tidak harus jauh-jauh harus mendatangi kota besar, apalagi ke luar negeri. Ya, cukup di Indonesia, mungkin cukup di daerah kabupaten, mereka sudah bisa mendapatkan pelayanan minimal invasive surgery. Ya. Baik. Jadi yang saya tangkap ternyata kebutuhan histeroskopi dan laparoskopi itu tidak semata-mata ego dari seorang surgeon ya dok, tapi ternyata diminta, ada demand dari masyarakat yang menginginkan pelayanan yang lebih maju dengan efek postoperatif yang lebih minimal ya dok ya. Betul, dan informasi ini saya kira masyarakat sudah semakin banyak tahu karena kita tahu sekarang sosial media begitu banyak informasi, tidak terbatas dari dalam negeri saja, dari seluruh belahan dunia mereka bisa tahu. Dan akhirnya itu menjadi kebutuhan juga. Baik dok. Berarti mungkin dari dokter bisa menambahkan sebenarnya seberapa penting sih dok untuk seorang obgyn itu menguasai kemampuan histeroskopi dan laparoskopi di era modern kali ini hingga harus mengikuti pelatihan atau mungkin seminar yang kita adakan kali ini tuh dok? Seberapa penting? Sangat penting. Karena apa? Karena kemajuan teknologi ke depannya itu hampir 80% atau 90% akan menggunakan teknologi minimal invasive surgery. Dan itu mau tidak mau, kita yang mempunyai negara-negara tetangga, kita yang mempunyai sosialisasi yang sangat luar biasa dengan negara-negara lain, tentu kita akan menjadi benchmarking kita untuk melihat bagaimana perkembangan minimal invasif ini di negara lain. Dan kalau kita tidak mengikuti, ya kita akan ketinggalan zaman. Dan kita akan terseleksi, mungkin akan tereliminasi dari persaingan-persaingan yang ada sekarang di era globalisasi ini. Dan itu menjadi prioritas kita, bagaimana minimal invasif di Indonesia ini bisa juga berkembang sejajar dengan negara-negara yang maju. Dan dari sisi profesional, menurut saya kita sebagai dokter ya, obgyn yang menangani pasien-pasien ginekologi tentu ingin outcome pasien yang terbaik. Dan kita tahu kasus-kasus ginekologi saat ini penanganan terutama pembedahannya itu yang terbaik adalah menggunakan minimal invasive surgery. Jadi kalau kita tidak menguasai, apalagi sekarang dokter-dokter obgyn yang baru dengan demand yang sekarang ada dan kemajuan teknologi yang sekarang ada, itu sudah suatu kewajiban untuk mampu menguasai prosedur ini menggunakan minimal invasive surgery. Karena ya betul, hampir seluruh kasus ginekologi itu seharusnya ditangani dengan minimal invasif. Dan saya kira nggak cuma di ginekologi, kita bisa lihat bahwa di semua bidang pembedahan, baik itu misalnya di toraks, ya, di
di gastrik, urologi, bahkan di saraf yang sangat kecil areanya, itu mereka juga sudah menggunakan minimal invasive surgery dan terbukti outcome-nya jauh lebih bagus dibandingkan yang konvensional. Baik dok, menguatkan sekali ya dok, penting sekali bahwa seorang objin untuk bisa memiliki kemampuan tersebut agar tidak tergerus oleh era modernisasi dan tentunya kita mengharapkan outcome yang lebih baik kepada pasien ya dok. Sehingga sebagai dokter kita juga puas. Betul sekali dokter. Baik dokter, saya rasa dari pengalaman saya juga sebagai seorang dokter objin muda, terkadang kita takut untuk memulai ataupun kita merasa pelajaran yang kita dapat pada saat sekolah tidak cukup mumpuni. Kira-kira apa yang bisa ditawarkan dari IGES ataupun PP POGI untuk membantu para objin muda saat ini mengembangkan kemampuan di bidang minimal invasive surgery-nya dok? Ya, salah satunya adalah kita mencoba membuka fellowship di center-center pendidikan. Jadi memang selama ini memang kurikulum pendidikan untuk SPOG gitu ya, yang masih kapasitas untuk minimal invasif itu masih sedikit. Paparannya ya dok ya? Paparannya. Nah ini kita salah satunya adalah menyiapkan pelatihan fellowship itu ataupun pendidikan subspesialis, di mana harapannya agar bisa lebih intens lagi untuk terpapar dengan minimal invasif ini. Jadi kita mempunyai 16 center pendidikan untuk fellowship ini, tapi mungkin yang aktif baru mungkin sekitar 10, harapannya nanti mungkin lebih banyak lagi, sehingga teman-teman yang belum merasa terpapar dengan maksimal tindakan minimal invasif ini bisa terlibat di pelatihan-pelatihan tersebut atau di pendidikan SP2. Fellowship cukup tidak terlalu memakan waktu cukup banyak, cukup 6 bulan, sehingga harapannya tidak terlalu lama sehingga bisa mengimplementasikan apa yang dia dapat. Baik dokter. Mungkin dari Dr. Herbert, kebetulan untuk acara terdekat ada acara EPH dok. Apakah dokter optimis bahwa dengan acara EPH 2026 di Bali ini bisa meningkatkan semangat para dokter objin muda, terutama yang sedang memulai atau sedang berusaha untuk menggeluti di bidang endoskopi ginekologi? Kira-kira apa sih dok yang bisa didapat dan kenapa sih kok kita harus ikut acara ini gitu dok? Ya, baik. Ya betul sekali Dr. Golda, saya jadi teringat waktu saya juga muda seperti Dr. Golda ya, baru pertama lulus gitu ya. Saya pingin banget tuh menguasai endoskopi ginekologi. Dan akhirnya apa, saya cari di mana kita bisa belajar supaya menguasai ya, berbagai tempat di luar negeri. Dan saya kira juga sekarang dengan komunikasi yang sangat baik, dengan internet yang baik, semua hal-hal acara-acara yang bagus luar negeri itu kita bisa ikuti, mungkin secara online misalnya ya. Nah itu penting sekali. Kenapa? Karena kita ingin tahu di belahan-belahan negara lain yang lebih maju sudah sampai di mana sih kemajuan di bidang ini, dan itu akan menjadi benchmark kita. Itu yang harus menjadi tujuan kita untuk kita bisa meraih posisi itu, kemampuan itu. Itu yang inginnya kita sama-sama kejar gitu ya, buat teman-teman yang masih memulai karirnya. Saya kira sekarang tidak terbatas, bisa belajar di mana saja. Dr. Eli tadi sudah menjelaskan bahwa IGES sebagai organisasi kita di Indonesia berusaha untuk memfasilitasi. Tapi tentu kapasitas nggak mungkin bisa menjangkau semuanya, pasti terbatas juga ya Dr. Eli ya. Betul. Jadi buat teman-teman jangan putus asa, cari kemanapun itu. Dan acara ini kita datangkan di Indonesia tentu akan lebih mempermudah ya. Kalau kita bisa lihat langsung para expert dari berbagai dunia untuk melihat langsung dan bahkan bisa mungkin bertanya, langsung berkomunikasi dengan orang-orang yang sangat pakar di bidangnya ini, ada bedanya dibandingkan kalau kita belajar online gitu ya, belajar nonton di YouTube atau di media sosial. Itu akan terasa bedanya kalau kita bisa langsung temu, kemudian mungkin bisa menggali bagaimana sejarah dia, gimana dia teknik-teknik terbarunya, berkomunikasi, bahkan membuka juga connection kalau kita mau belajar ke tempat dia misalnya. Saya juga dulu pernah melakukan hal yang sama, berangkat suatu conference di World Endometriosis Congress, kemudian ketemu profesor yang jago banget endometriosis, kebetulan dari Prancis, kemudian saya ngobrol, dia ajak ke sana. Nah ini kan membuka peluang-peluang ya. Selain tentu
ketemu juga dengan para pakar di Indonesia, membangun connection di Indonesia. Kemudian di sana juga akan ada banyak pameran-pameran untuk teknologi-teknologi terbaru. Saya kira dengan datang ke Bali ini banyak sekali manfaat yang akan didapatkan oleh teman-teman yang ingin menguasai endoskopi ginekologi. Jangan lupa kita juga bisa sambil healing kan Dokter Goda. Di Bali ya udahlah udah tahu pasti. Terus semua orang, bahkan teman-teman waktu kita ke Aljazair kemarin banyak banget yang pingin datang minta diundang karena ya di Bali. Ya, you know. Ya. Baik dokter, jadi bersemangat sekali ya dok kita untuk mengikuti EPH di Bali ini karena nggak hanya belajar, inovasi, kolaborasi, rekreasinya juga dapat ya dok. Mungkin juga terutama sebagai seorang dokter kita juga tidak lupa bahwa tindakan yang kita lakukan semata-mata hanya akan untuk ke pasien atau diri kita saja, namun akan sayang sekali jika tidak kita publikasikan ya dok. Saya rasa salah satu hal yang bisa ditonjolkan di EPH adalah adanya program ilmiah di mana para dokter obgyn baik yang sudah lama mengerjakan di bidang endoskopi ataupun yang baru bisa mempublikasikan ataupun membagikan kasus-kasus yang sudah mereka kerjakan ya dok ya. Mungkin apakah ada tanggapan atau dari saran dari dokter untuk mengundang para obgyn as also scientist juga dokter membagikan ilmiah-ilmiah mereka terkait kemajuan di bidang endoskopi ginekologi di EPH besok dokter? Jadi prinsipnya kami ya tidak hanya membagikan atau sharing tentang teknik-teknik, tapi juga ilmu-ilmu dasar pun yang berkaitan dengan suatu penyakit yang kita hadapi itu pun juga menjadi concern kita. Jadi kalau umpamanya ada teman-teman ya dari center-center lain yang ingin berbagi atau men-share tentang penelitiannya umpamanya, baik itu penelitian mungkin yang basic sekali, biologi molekuler, ataupun yang aplikasi klinis, kita open. Kita memberikan kesempatan untuk mengirimkan paper, untuk mengirimkan posternya. Nanti kita akan seleksi apakah ini masuk sebagai oral presentation, apakah ini sebagai suatu poster presentation. Jadi nanti kita akan seleksi. Harapannya semakin banyak yang mengirimkan makalah-makalahnya, hasil-hasil risetnya, itu tentu akan meningkatkan terpaparnya mereka dengan dunia luar. Karena yang hadir tidak hanya lokal Indonesia, tapi secara internasional. Jadi eksistensi kita sebagai negara yang besar, negara Indonesia, juga diakui oleh negara lain. Ya, saya kira juga ini sesuai dengan tema kita di Bali itu ya, yaitu Brilliancy through Shared Innovation. Jadi kita sama-sama menjadi brilliance, jadi yang terbaik melalui inovasi-inovasi yang kita bagikan. Jadi memang kami berharap center-center IGAS, dokter-dokter yang mengerjakan endoskopi ginekologi di Indonesia itu mendokumentasikan kasus-kasus yang menarik, teknik-teknik yang terbaru untuk bisa dibagikan ke teman-teman sejawat di Indonesia dan juga di luar negeri ya, agar kita saling belajar dari satu dengan yang lain. Saya kira pasti akan banyak inovasi-inovasi yang bisa kita ambil ya untuk praktek kita sehari-hari nanti di rumah. Nah, itu memang yang kita harapkan seperti itu. Dan juga jangan lupa bahwa video-video nanti itu juga ada lombanya. Kita akan lombakan, dan buat teman-teman juga ada hadiah-hadiah yang sangat menarik untuk pemenang lomba-lomba video endoskopi ginekologi. Dan juga ada kesempatan bagi paper-paper yang bagus untuk bisa kita publikasikan di jurnal resmi dari EPH. Ya, ada ya Dr. Eli namanya EPH Meet. Ya. Jemit ya? Ya, Jemit. Nah. Baik dokter, menarik sekali, banyak sekali insight yang kami dapat ya dok, terutama di bidang endoskopi ginekologi. Namun ini pertanyaan dari saya sendiri dok. Yang ingin saya tanyakan adalah dok, memulai itu kan yang paling sulit ya dok. Dan terkadang ada ketakutan-ketakutan, terutama bagi kita para obgyn yang baru memulai. Mungkin boleh disampaikan pengalaman dari dokter sendiri. Apa sih dok kesulitan pertama kali pada saat memulai laparoskopi, dan kira-kira apa sih sebenarnya dok ketakutan yang terkadang mungkin juga dimiliki oleh para
objin di luar sana dalam kita melakukan tindakan laparoskopi? Apakah tingkat kesulitannya atau pada saat anatomi kasus yang sulit, apa sebenarnya ketakutan yang mungkin juga ternyata dimiliki oleh objin yang lain juga dok pada saat dokter melakukan laparoskopi? Jadi ketakutan awal-awal kita mengerjakan itu ada 2 pengalaman saya. Ketakutan dalam hal medis maupun ketakutan dalam hal non-medis. Kalau medis itu tentu kita takut terjadi komplikasi, terjadi cedera, mungkin operasinya agak lama gitu, bla 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 bla. Yang penting menurut saya adalah ketakutan non-medis ini. Karena pengalaman saya pribadi juga dokter hebat atau bagaimana. Saya ingat tahun 2004 saya belajar di Jerman, terus balik ke Surabaya. Itu alat laparoskopi dipunyai oleh rumah sakit saat itu, Sutomo saat itu cuma 1, dan itu cuma disimpan baik-baik, takut rusak. Dibungkus rapi, bagus, takut rusak. Dan itu salah satu tantangan buat saat saya itu, bagaimana memulai, karena ini bebannya berat nih. Kalau ini rusak, saya pasti akan dimarahin, ya kan? Nah, tapi kita harus cari sistem support juga gitu ya. Ke mereka kita butuh dukungan, ini memajukan ini. Akhirnya dapat dukungan, kita akan sama-sama mengembangkan ini. Dan kita kerjakan, ya memang lama kita kerjakan, apalagi kalau sudah belajar histerektomi dan sebagainya. Dan kesulitan yang ternyata kita dapatkan setelah itu adalah istilahnya kontinuitas tindakan itu. Alat rusak setelah kita pakai beberapa kali. Ya. Nah, kerusakan ini kalau pihak rumah sakit tidak mengerti, tentu akan bertanya-tanya, kenapa saya harus bayar atau membelikan alat yang baru gitu dengan harga yang mahal gitu. Tapi setelah kita berkasih pengertian dengan manajer rumah sakit, tentu akan menjadi paham. Dan akhirnya sampai sekarang kita bisa berlanjut untuk mengerjakan secara kontinu. Yang penting adalah kita harus melaksanakan itu secara ajak, kontinu. Mulailah dari yang mudah sampai yang sulit. Jangan sampai kita dapatkan yang sulit, terus kita terbentur dengan sesuatu yang kompleks, dan itu jadi frustasi dan kita akan berhenti di situ. Dan kalau sudah lama berhenti, untuk memulainya lagi itu butuh waktu yang lebih banyak lagi. Itu dari pengalaman saya. Ya, kalau saya sendiri nomor 1 itu adalah pingin supaya operasi saya bagus. Pingin supaya saya menikmati operasi. Jadi kalau menggunakan laparoskopi atau endoskopi ini, itu view-nya itu seperti kita ada di depan mata gitu. Beda banget sama konvensional atau open yang jaraknya jauh. Jadi detail dari anatominya sangat berbeda. Nah, kenikmatan inilah yang membuat saya kira semua teman-teman juga nanti akan mengatasi masalah-masalah yang mungkin timbul. Apapun masalah yang mungkin timbul di depannya, akhirnya kita tetap berjuang untuk bisa. Karena emang itu tuh suatu kenikmatan buat seorang objin atau seorang dokter bedah melihat anatomi yang jelas sekali di depan mata kita, bisa membedakan mana peritoneum, mana pembuluh darah, mana saraf, jaringannya rasanya seperti apa, itu jauh lebih menyenangkan buat kita. Dan saya kira dengan latihan semua bisa kok. Semua bisa, akhirnya kita bisa menguasai. Betul sekali, komplikasi menjadi nomor 1 tentu yang harus kita hindari ya. Jadi pasti teman-teman harus tahu komplikasinya apa saja, mulai dari entry nomor 1. Entry akan menjadi salah satu yang membuat orang bisa gentar karena takut cedera misalnya. Tapi kalau kita sudah tahu saat entry itu apa saja yang perlu dihindari dan kita bisa mengerjakan entry dengan baik dan anatomi sudah ada di depan mata kita, dan jangan lupa visualisasi laparoskopi menjadi syarat utama karena dia adalah keunggulannya. Pastikan bahwa gambar anatominya bagus, selanjutnya akan jauh lebih mudah. Jadi itu dulu menurut saya tantangannya, entry dengan baik, dapatkan visualisasi dengan baik. Langkah-langkah selanjutnya tinggal melihat langkah-langkah para pakar yang sudah mengerjakan,
hand-eye coordination-nya dilatih, maka kemajuan teknik laparoskopi kita akan jauh lebih cepat. Jadi yang penting adalah Iya. semangat kita ya. Itu dia tadi. Semangat ya, Dok. Emang kecintaan Semangat, terhadap prosedur ini, terhadap Iya. kalau saya sih anatominya sih Dr. Eli. Ya. Itu ngeliat Jangan sampai anatomi nanti yang jelas banget itu senang banget. terbentur dengan sesuatu membuat semangat kita jadi turun dan akhirnya tidak melanjutkan nggak lagi. bisa. Ya sama kayak orang pacaran lah, kalau kita udah suka sama orangnya kan apapun yang terjadi kita kejar, Diperjuangkan ya, Dok. diperjuangkan terus. Berarti memang dari awal ada kecintaan ya, Dok. Memang harus menyenangi ya. Bidang ini kita menyenangi endoskopi ginekologi. Mungkin yang saya mau tanyakan pada saat mengawali perjalanan dokter di bidang endoskopi ginekologi, apakah dokter langsung memulai operasi sendiri atau dokter didampingi oleh mentor senior atau memang awal nekat dulu di Dok? Karena sepertinya beberapa teman kita di rumah sakit tidak selalu ada senior yang memang mumpuni melakukan pembedahan endoskopi ginekologi, jadi terkadang memikirkan apakah saya cukup berani ya memulai sendiri atau saya harus mengajak senior saya dari rumah sakit lain untuk operasi sendiri. Mungkin itu yang terkadang ditanyakan sama beberapa. Boleh Bu ya? Boleh. Ya, silakan. Ya, ini menarik sekali pertanyaannya dan saya kira ini sangat relevan ya dengan teman-teman semua. Agak berbeda situasinya zaman saya Dr. Eli dengan zaman sekarang. Zaman saya Dr. Eli untuk mencari mentor itu sulitnya setengah mati. Hanya beberapa orang yang bisa mengerjakan dan itu hanya ada di Jakarta mungkin, kota-kota besar. Tapi sekarang udah banyak sekali yang bisa mengerjakan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bahan-bahan pembelajaran juga banyak. Nah, when it comes to doing the surgery, melakukan sendiri operasinya, tentu nomor satu kita harus punya dulu SIM-nya. Ya, kalau kita mau nyetir, jangan sampai belum bisa nyetir, udah langsung nyetir, begitu nabrak ditanya SIM nggak ada, bahaya nanti. Legally bahaya. Jadi sekarang kita udah ada namanya fellowship, udah ada yang namanya SP2, itu adalah 2 jalur untuk mengerjakan ini. Nah, seandainya belum punya gimana Dok untuk ini? Waktunya misalnya fellowship-nya masih lama gitu ya. Ikutlah senior yang sudah mengerjakan. Minta izin dengan beliau untuk ikut ya shadowing, untuk ikut asisten, untuk ikut nemenin sehingga nanti udah terbiasa dulu di rumah. Dan jangan lupa di rumah punya kalau perlu pelvic trainer sendiri. Sekarang udah banyak dijual. Kita bisa latihan di rumah. Pokoknya kalau emang suka, itu caranya banyak. Dan itu caranya adalah melatih sendiri. Begitu ada kesempatannya untuk fellow, begitu ada kesempatan untuk SP2, langsung kerjakan. Kalau itu belum ada, sementara mau mengerjakan pada pasien sendiri, gimana Dok? Pertanyaan gitu kan, saya belum punya ini. Ajak teman atau senior yang sudah punya SIM untuk mengerjakan bersama-sama di tempat yang memang sudah memiliki izin untuk mengerjakan. Jadi itu saya kira adalah salah satu cara-cara sebelum kita mengerjakan sendiri. Jangan mengerjakan sendiri padahal belum punya SIM-nya, padahal juga kita belum memiliki kemampuan yang cukup, apalagi kasus-kasus yang sulit. Nanti banyak masalah yang timbul, frustrasi, ada masalah tuntutan hukum dan lain-lain, itu tentu tidak kita inginkan. Bergoda. Saya nambahin sedikit aja ya, bahwa dulu betul tidak banyak yang bisa mengerjakan. Terus saya ingat dulu almarhum Prof. Prayitno. Iya. Beliau itu Surabaya nih. ya di Surabaya. Ya. Beliau itu yang pertama mendalami tentang minimal invasive surgery. Waktu itu saya izin dengan beliau dan alhamdulillah beliau sangat support. Jadi saya ingat sekali, Prof, saya akan mengerjakan laparoskopi histerektomi. Mohon didampingi. Meskipun beliau tidak cuci tangan, meskipun beliau hanya melihat, tapi buat saya saat itu sangat dukungan yang luar biasa. Ya, bagaimana seorang senior yang tentu pengalamannya lebih banyak daripada saya bersedia meluangkan waktu hanya untuk mendampingin saya. Artinya apa? Artinya beliau pun juga support gitu apa yang kita kerjakan. Yang penting itu. Jadi bukan berarti kita nih cuma satu-satunya yang bisa, yang lain nggak bisa, seolah-olah kita mengabaikan beliau-beliau yang sudah memakan pahit dan garamnya di dunia medis kedokteran ginekologi. Jadi yang penting buat saya adalah mari kita sama-sama menghormati beliau, bagaimanapun beliau mempunyai pengalaman yang jauh lebih banyak daripada kita. Janganlah kita menjadi orang yang terlalu bangga akan diri kita, melupakan orang lain yang jauh lebih banyak pengalaman.
Sebagai seorang dokter obgyn, tentunya penting bagi kita untuk melakukan networking. Tidak hanya mengoperasi sendiri, tapi juga belajar dari para senior dan pakarnya. Nah, dokter, bisa dijelaskan mengapa EPH 2026 di Bali ini penting untuk kita datangi dan apa manfaatnya untuk mengembangkan kemampuan kita, terutama di bidang minimal invasive surgery? Saya dulu? Ya. Oke. Ya, saya kira ini adalah kesempatan emas. Kenapa? Karena dia dekat sekali dengan kita di Bali. Kalau biasanya kita harus ke Eropa, harus ke Amerika, jauh negara-negara yang jauh sekali, biayanya jauh lebih mahal. Sekarang teman-teman bisa langsung datang ke Bali saja. Di sana ada banyak sekali workshop yang bisa diikuti. Ada 12 workshop, Dr. Golda. Tinggal pilih. Ada live surgery dari pakar endometriosis dari Italia. Kita tahu Mario Malzoni, pakar di bidang endometriosis, akan melakukan live surgery dari Avellino, Italia. Dan jangan lupa ada Horace Roman juga dari Bordeaux, Prancis, juga akan melakukan live surgery. Dan dua orang ini adalah saat ini seperti dewa ya untuk operasi endoskopi pada endometriosis. Jadi teman-teman yang pasti banyak menghadapi kasus-kasus endometriosis bisa langsung melihat bagaimana kedua pakar ini mengerjakan di pasiennya. Dan dibuka kesempatan juga untuk tanya jawab tentu saja. Nah, di luar yang live surgery ini, pakar-pakar di bidang endometriosis, di bidang histeroskopi, di bidang robotic surgery juga akan datang, tidak hanya dari Asia Pasifik, juga ada teman-teman dari Eropa, dari Amerika. Mereka senang sekali untuk datang ke sini, untuk berbagi, dan saya kira ini dalam satu waktu yang sama, begitu banyak pakar yang datang, dan kita bisa belajar dengan begitu banyak expert, saya kira kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Dr. Golda. Ya, oke. Yang penting lagi bahwa ini ajang internasional. Jadi buat teman-teman atau adik-adik yang sekarang dalam pendidikan, ini adalah kesempatan untuk mempresentasikan hasil-hasil risetnya di event internasional. Dimana kalau kita masuk event internasional butuh biaya, belum tentu kita paper kita diterima. Tapi dengan adanya kita adakan di Bali ini, kita kemungkinan besar untuk accepted dari paper-paper yang diajukan itu jauh lebih besar. Ya. Dan ini merupakan credit point tersendiri buat adik-adik yang sedang melaksanakan pendidikan. Jadi kegiatan ini tidak hanya untuk yang mereka yang sudah lulus postgraduate, tapi yang undergraduate pun juga kita picu sedini mungkin, kita paparkan sedini mungkin tentang masalah minimal invasif endoskopi di ginekologi di Indonesia. Harapannya semakin dini mereka terpapar, semakin meningkatkan motivasi mereka untuk mengembangkan teknologi ini, dan tentunya setelah mereka selesai, mereka tetap semangat untuk mengerjakan minimal invasif ginekologi. Baik dokter, jadi tentunya jika kita bandingkan mengikuti EPH di Bali, tentunya secara cost jauh lebih murah ya dok, dibandingkan harus mengikuti seminar-seminar yang terkadang jauh di internasional. Dan pakar internasionalnya datang langsung ke Indonesia. Jadi pasti tentunya para obgyn di seluruh Indonesia harus banget ikut acara ini ya, karena kapan lagi di Bali dan tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri ya dok. Mungkin bagaimana nih dok kalau kita ingin daftar, harus kemana sih dok kita daftar EPH ini? Tinggal datang aja ke websitenya di eph2026bali.com, atau bisa juga menghubungi sekretariat IGES yang ada di website kita iges.web.id ya, itu ada, atau melalui sekretaris di POGI juga bisa. POGI itu silakan datang ke website pogi.org.id, itu semua channelnya akan ada di sana. Ya, atau telepon saya langsung juga boleh. Oke, baik Dr. Herbert, terima kasih banyak. Jadi tinggal diakses saja websitenya EPH 2026, semua informasi bali.com, semua informasi terkait EPH ada di sana ya dok ya. Mungkin sebelum kita menutup podcast kita kali ini, dokter izin untuk memberikan pesan, beberapa nasihat atau mungkin tips and trick bagi para obgyn yang baru mau memulai di bidang minimal invasive surgery. Boleh dari Dr. Eli terlebih dahulu. Oke, baik. Jadi buat teman sejawat sekalian, terutama yang masih muda, janganlah untuk patah semangat. Masih banyak tantangan yang akan dihadapi ke depannya. Tentunya kalau kita hanya melakukan sesuatu yang konservatif, yang seperti sebelum-sebelumnya, tanpa mengimbangi dengan teknologi modern yang akan banyak kita hadapi di negara-negara luar,
Sedangkan kita tidak siap untuk itu, maka kita akan menjadi negara sebagai penonton saja. Jadi saya berharap Indonesia, dokter-dokter Indonesia, terutama dokter-dokter Obgyn, bukan hanya sebagai penonton tapi juga sebagai pemain di bidang minimal invasive surgery ginekologi. Baik, terima kasih dokter. Jadi kita sebagai pemain ya dok, bukan penonton ya. Mudah-mudahan kita juga bisa lolos nih dok ke Piala Dunia, siapa tahu kan dok, tapi di bidang laparoskopi gitu ya dok ya. Insya Allah dengan pimpinan Dr. Herbert ke depannya, insya Allah IGES akan jauh lebih baik. Ya. Internasional lagi. Boleh, dari dokter Herbert silakan dok. Oke, teman-teman Obgyn di Indonesia, endoskopi ginekologi itu memberikan banyak sekali kenikmatan buat kita. Ya, itu akan banyak memberikan peluang bagi kita, terutama tadi outcome pasien jadi lebih bagus ya. Tapi kan saya kira generasi sekarang tuh suka bermain ya. Dan endoskopi ginekologi ini seperti kita bermain, tapi juga membantu pasien. Dan juga banyak sekali peluang-peluang baru, mengeksplor teknologi baru. Jadi dengan belajar ini, banyak keuntungan yang kita dapatkan. Jadi ayo bergabung, menguasai endoskopi ginekologi, bergabung dengan IGES, sama-sama kita kembangkan hobi kita bersama ini agar kita juga senang dan pasien kita juga bisa mendapatkan outcome yang terbaik, terutama di bidang ginekologi. Terima kasih Dr. Eli, terima kasih Dr. Herbert atas pemaparannya pada hari ini. Kita ucapkan terima kasih banyak, dokter sudah ada di sini. Dan tentunya kita ucapkan juga terima kasih kepada para sobat sprinter dan sobat IGES di sana. Sampai jumpa di podcast berikutnya dan sampai jumpa di EPH Bali 2026.